Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya apa yang disampaikan si Hasan Nasbi ini ya terkait deal-dealannya. Ini yang sebenarnya terjadi seperti ini. Ini mari kita simak seperti apa sejarahnya begitu. Kok dia mengatakan Hasan Nasbi akan memberikan sebuah Alphard begitu kan. Ini seperti ini sebetulnya logikanya. Alphard itu diberikan kepada siapa? Ini deal dengan Sunni. Hasan Nasbi belum kalah Alphard soal Anies Capres. Ya tentu Hasan dengan Sunni begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Agak pedas juga begitu kan. Akankah Alphard ini diberikan kepada Hasan Nasbi atau kepada si Sunni? Mari kita baca terlebih dahulu seperti ini. Ini ya, komentar-komentar netizen agak pedas juga ya. Ingat ya, tagih janji sama Hasan Nasbi dan kawan-kawannya, mobil Alphard yang bilang Anies nggak dapat tiket capres, janji adalah hutang. Dari pernyataan inilah yang kemudian menjadi kontroversi ya, dalam artian bahwa kok berani mengatakan seperti itu. Harga Alphard sekarang ya kalau yang terbaru 1,2 M begitu kan. Jadi kalau ya karena memang dia juga punya uang ya mungkin bisa mengatakan seperti itu begitu. Bahkan ini mengingatkan yang pernah taruhan Alphard. Hasan Nasbi yakin Anies tak dapat tiket capres, berani taruhan Alphard. Dia saking ngototnya sekali begitu kan. Saking dia beraninya mengatakan seperti itu. Tapi perlu diingat inilah demokrasi kita begitu. Ini saya bacakan dulu ya. Sayang nggak ada akun Twitternya. Ada begitu kan. Bahkan iya, tapi kalau nanti viral pasti dia tahu juga Bang Perkasa ini banyak sekali. Yang kayak gitu mah omdo bisa omong doang, biasanya mulut-mulut bau. Ini kritikan keras ya dari publik begitu kan. Bahkan ini konsultan politik tapi ini saya tidak tahu apa dia bodoh atau tidak begitu kan. Kaum kulub munafik mana yang ada menepati ucapannya atas perintah Paduka. Wow, sangat keren ya dari Nasdem, P3 dan PKS mendukung Anies Baswedan, tapi tunggu deklarasinya. Nah, ketika Anies Baswedan dideklarasi, maka janji itu akan harus ditepati begitu kan. Tinggal satu langkah lagi untuk menjadi calon presiden. Ngiper dia sekarang, begitu yakin dia, kan bisa jadi konsultan politik pihak lain. Kirim saja video ini ke dia atau diulang-ulang terus biar viral lagi. Ya sekarang menjadi viral begitu kan. Tonton Khodari podcast saya di channelnya di awal itu ya saya menganalisis itu begitu. Ini Hasan Nasbi itu kan tukang tipu-tipu omong gede ini banyak sekali. Ya nggak tahu apa omong gede atau tidak, tapi publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu kan. Janji selangit tapi ujung-ujungnya prank sama seperti ini. Ruhut Sitompul ya, janji akan potong kupingnya. Ya mana berani begitu kan. Jadi mungkin saking ngototnya, saking percaya diri, seolah-olah dirinya benar dengan analisis itu dan seolah-olah melebihi atau melangkahi takdir Tuhan ya pada akhirnya seperti itu, kesombongan, omong kosong dan sebagainya itu diperlihatkan begitu kan. Bahkan Anda terlalu sombong ini. Kalau Anda masih punya rasa malu dan itu pun kalau Anda ada uang, hadirkan Alphard dan serahkan. Bisa jadi seperti itu. Ini kalkulasi politik ya di koalisi perubahan bisa jadi Anies Baswedan didukung, dideklarasikan segera mungkin begitu. Analisis seorang konsultan politik ternyata meleset. Masih bisa dipercayakah produk-produk pemikiran analisa seorang konsultan politik ini layak untuk diragukan? Ya, menurut saya pribadi ya sebagai konsultan politik ya bisa sah-sah aja berspekulasi itu. Tapi dari sah-sah itu kemudian setidaknya bukan taruhan ini taruhan itu. Bagaimana kalau seumpama tidak terjadi begitu kan? Maka konsultan politik seperti ini dianggap ngawur begitu kan? Dengan analisa-analisanya seolah-olah dia benar begitu kan, benar membenarkan dirinya begitu kan, apalagi dia punya survei begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa inilah demokrasi kita begitu kan. Setiap tahun, setiap ajang pemilihan presiden pasti ada mengatakan seperti itu begitu. Menurut saya beliau bercanda, tapi bercandanya berlebihan. Padahal bagi orang baik dan cerdas enggak ada yang susah jadi teman dan sebagainya sangatlah mudah.
Di Jepang sudah bunuh diri orang macam Hasan ini. Ya bisa jadi dibunuh diri begitu kan? Ya ini ya malunya ini orang sok tahu Allah punya punya rencana indah dan baik untuk Pak Anies Baswedan. Terima kasih. Ini pasti ngelesnya itu cuma bercanda kok, yakin deh. Menunggu jawaban ngelesnya. Ini mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya agak menarik juga begitu kan. Deal dengan Sunni, Hasan Nasbi belum kalah Alphard soal Anies Baswedan. Ini alibi pertama yang saya lihat begitu kan. Dikutip dari Detik News, dia mengatakan begini. Founder Cirrus Network Hasan Nasbi bersepakat bakal saling kasih hadiah Alphard dengan mantan kader PSI sekaligus mantan staf Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Suni Tanuwijaya ya terkait tiket capres Anies Baswedan di pemilu 2024. Hasan tidak yakin Anies akan mendapatkan tiket, sedangkan Suni sebaliknya. Inilah muncul spekulasi hari ini, siapakah yang menerima Alphard itu ya kita tahu antara Suni dengan dengan Hasan Nasbi, karena pada hakikatnya si Nasbi mengatakan kalau saya salah akan memberikan hadiah, kalau Suni salah ya Suni yang memberikan hadiah begitu kan berupa Alphard ini ya. Tapi nyatanya ya hari ini yang lebih dekat dengan kebenaran itu adalah Suni begitu. Selama Alphard Juni 2022 dengan ring 1 Mas Anies berani dan gentle datang ke kantor buat salaman, sementara ring 2 sampai ring 10 itu cuma berani nge-tweet aja, kalau buat jajan aja masih datang ke kantor ring 1. Nggak usahlah sok-sokan paten nantang-nantang begitu di timeline saya, hehe, tulis Hasan dalam akun Twitternya. Seperti ini kan sudah alibi sebenarnya begitu kan, tidak patut omongannya untuk ditiru begitu. Jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Kan kira seperti itu begitu. Terkait cuitannya itu, Hasan enggan disebut sedang pasang taruhan dengan Suni terkait tiket capres Anies. Dia menekankan keduanya sepakat untuk bakal saling kasih hadiah, yakni sebuah mobil Alphard. Ya pokoknya ya bahasanya nggak taruhan, tetapi dia mengatakan bahwa ngasih hadiah saja. Kalau saya yang benar, Suni kasih saya hadiah. Kalau Suni yang benar, saya kasih hadiah kepadanya begitu kan saat dihubungi. Bahkan Hasan mengatakan didilan itu berkaitan dengan analisanya tempo hari bahwasanya Anies sudah dapat susah dapat tiket. Analisanya itu kata dia dapat tantangan dari Suni dan embel-embel hadiah Alphard. Bahkan dia mengatakan, jadikan saya punya analisis bahwa dari segala kemungkinan susah Anies dapat tiket. Jadi orang nantangin, ini alasannya bisa apa? Ini apa? Ininya apa? Alphard. Cuma saya yang menyanggupi untuk saling kasih hadiah itu Suni. Itu alibi pertama ya. Mungkin alibi kedua hanya bercanda begitu. Bahkan Hasan menanggapi Anies sampai saat ini masih belum mendapatkan tiket capres meski 3 partai ya dari koalisi perubahan yakni Nasdem, Demokrat dan PKS telah menyatakan dukungan kepada Hasan. Anies dianggap sudah memegang tiket capres apabila koalisi sudah terbentuk dan resmi mengumumkan capres usungannya mereka. Tapi dia mengatakan bahwa itu nantinya akan sudah ada surat resmi dari partai, katanya begitu. Ada partai berkoalisi mengusung Anies, sebetulnya nggak perlu nunggu sampai Oktober. Kalau sudah koalisi terbentuk dan mengumumkan calon itu kan sudah bisa dipegang begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya menurut saya pribadi ini sudah dekat, 95% sudah dekat. Apakah sekaligus dengan cawapresnya? Bisa jadi seperti itu begitu kan. Karena pada akhirnya tinggal sebentar lagi 3 bulan akan melakukan satu kampanye begitu kan. Ya bisa jadi seperti ini, karena pada hakikatnya yang menentukan ini semua adalah untuk kesana kesini pasti KPU begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa Anies insya Allah punya tiket begitu kan. Bahkan ini ada yang mengatakan yakin ya Anies tak dapat tiket. Ini masih ngeles begitu kan. Anies tidak punya tiket begitu. Tetapi di satu sisi dari partai inilah mengundukung Anies Baswedan begitu kan. Jauh sebelum ini, Hasan lebih dulu menyatakan Anies tak akan mendapat tiket Capres 2024. Hasan bukan berani bertaruh Alphard karena yakin akan diprediksinya. Begini, saya bilang kalau mau jadi Capres berat dari semua sisi, kalkulasi matematikanya sudah susah. Tapi kalau Anies mau jadi Cawapres masih terbuka, kata Hasan dalam diskusi yang digelar Total Politik. Dan bahkan dia mengatakan saking ngototnya sekali terhadap Anies Baswedan ya, dia seolah-olah membenarkan bahwa
saya paling benar kan, kira-kira seperti itu logikanya, tapi pada hakikatnya itu salah begitu kan. Jadi inilah yang kemudian malunya di mana? Malunya sampai di ubun-ubun. Kalau dia lagi berdiskusi dengan siapapun pasti dia malu begitu kan. Jadi saking ngototnya sekali sok paling benar begitu. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Bagi kami adalah apa yang disampaikan oleh si Hasan Nasbi ini menurut saya agak ngawur juga begitu kan. Bisa jadi seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.